tanpa suara langkah kaki atau suara orang kecapean naik gunung. Ada kakek-kakek bang, tiba-tiba dia megang tangan saya. Usia saya 582 tahun. Saya melek lagi, masih ada. Dan nggak berapa lama kemudian hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue udah kedatangan tamu spesial nih, seorang pencinta alam lah, pegiat alam lah ya. Iya bang. Kita kenalan dulu nih sama narasumbernya nih, Damar. Mar, apa kabar Mar? Baik bang. Jauh-jauh dari Bekasi bang. Bekasi ya? Boleh lah kenalan dulu sama teman-teman Lentera Malam. Halo, selamat malam teman-teman Lentera Malam. Perkenalkan, nama saya Damar. Saya seorang yang hobi naik gunung. Lu udah cerita apa nih Mar yang mau lu ceritain nih? Jadi gue mau cerita tentang perjalanan gue bang. Waktu gue solo hiking ke Gunung Sanggabuana, daerah Kerawang, desa Tegalwaru. Tegalwaru ya? Iya. Ya udah. Lu ada, oh iya lu kan ada channel juga nih. Boleh lah program anak-anak nih. Ya, buat penonton setia Lentera Malam, jangan lupa juga buat subscribe channel saya atau berkunjung. Damar Kelana, M-nya 3. Iya, Damar Kelana M-nya 3. Itu lu isinya apa tuh? Apa? Isinya tentang pendakian gua naik gunung, gua bushcraft, sama camping-camping di kuburan lah bang. Wah anjay, creepy juga. Bete bang, nggak ada duit kan naik gunung, kuburan pun jadi. Wadidah. Lu bawa ini nih, ini si Damar bawa lampu badai ya? Iya bang. Ini ada cerita nggak nih di belakang lampu badai ini? Ada bang, ini temen setia malam saya bang. Wah anjay, boleh lah cerita dikit lah tentang lampu ini lah. Jadi lampu ini manfaatnya ya sebagai penerangan bang. Yeah. Karena kan malam di gunung kan gelap. Flash penerangan pun dari HP doang. Oh, ini yang lu selalu bawa nih kalau lu naik gunung? Ini selalu gue bawa, temen setia gue. Ya udahlah, sebelum teman-teman dengar cerita dari Damar, ada baiknya like, comment, subscribe channel ini biar makin berkembang lah, biar gue sama Jamal makin semangat buat bikin-bikin video dan nyanyi narasumber lagi seperti keinginan kalian ini kan, pendaki-pendaki gunung yang paling difavoritkan. Langsung aja kita tonton dulu yang satu ini. Jadi hari Selasa itu gue mulai bang pendakian. Hari Selasa jatuh pada tanggal 7 Juli 2020. Gue masih inget banget tuh perjalanan gue solo hiking ke Gunung Sanggabuana. Sebelumnya gue udah pernah ke situ juga bang, tapi nggak boleh naik sama warga karena tahu sendirilah lagi PSBB COVID. Jadi gue dilarang. Dengan putus asa ya gue kembali lagi ke Bintara. Nggak lama kemudian gue dapet kabar Gunung Sanggabuana udah dibuka. Oke lah, gue terjun lagi ke situ. Gue bawa persiapan yang lebih mateng, alat-alat udah gue rancang juga kan buat gue bushcraft biar aman. Penanganannya juga kayak nanti gue mungkin kena hipotermia atau dapet gangguan dari makhluk-makhluk yang aneh atau hewan buas. Itu udah mateng-mateng lah gue persiapin. Gue dari Bekasi itu berangkat jam 4 subuh bang, sendiri motoran. Emang udah niat tuh gua kan mau ke sana. Perjalanan sekitar 2 jam lebih lah. Gue sampai di desa Tegalwaru. Gue naruh motor di rumah warga, sempet ngopi juga kan. Sampai gua naik tuh jam 8 bang, jam 8 pagi. Dari situ gue parkir motor, gue langsung naik pendakian. Dan gue juga nggak lupa bang, setiap gue jalan pendakian itu baca doa lebih utama. Kayak kita perkenalan, minta izin juga, baca doa, entak-entak bumi 3 kali, gue jalan langsung. Jalan dari rumah warga sampai pos registrasi itu sekitar 30 menit. Gue jalan sendiri-sendirian aja udah sambil ngeplok, rekaman. Sampailah gue di pos registrasi. Nggak lama kemudian gue kecewa bang, karena ngeliat
plangnya itu ditutup, buat pendakian ditutup. Bah, gue kecewa, masa gue kedua kali lagi nih balik ke Bintara. Tapi alhamdulillah setelah gue nunggu 30 menit, gue ngerokok, main HP, tiba-tiba ada warga, pakaian si petani, nanya, "Dek, kamu mau ngapain?" "Saya mau naik, Pak." "Yakin?" "Iya, saya mau naik, sekalian ziarah juga, sekalian buskrep, Pak." "Boleh nggak sih, Pak, naik?" "Yaudah, kamu naik aja, nggak apa-apa." Tiba-tiba gue dapet izin, Bang. Oke lah, gue naik kan. Setelah gue naik, gue rekam juga tuh posnya, foto-foto saat itu gunung ditutup, nggak boleh pendakian. Gue tetap jalan dari pos registrasi. Nggak lama, 15 menit kemudian gue sampai di sebuah persimpangan. Persimpangannya itu satu khusus buat pendakian, satu lagi situs kebun jambe. Nah ini dia, mungkin gue nanti bakalan main ke situs kebun jambe, karena gue baca artikelnya emang menarik, Bang. Tempat apa tuh? Situs kebun jambe itu kayak banyak peninggalan-peninggalan purba zaman-zaman dulu, kayak Gunung Padang, Bang. Oh iya, iya. Kayak begitu. Iya. Gue seneng. Nantilah gue pengen main lah ke situ, insya Allah. Akhirnya gue ambil buat pendakian kan. Setelah gue jalan, tibalah gue di tempat Kuncena. Kuncena namanya Abah Wahab. Sampai gue di gubuk itu jam 10 pagi tuh. Gue ngopi, dia belum datang. Cuman gue lihat di gubuk-gubuknya kalender ada dia, Kuncen, Gunung Sanggabuana, Abah Wahab. Ya udah gue situ ngopi, nggak lama tiba-tiba dia datang. Pakaiannya biasa, petani. Ajakin salaman. Oke, gue salaman. "Pak, Damar dari Bekasi." Terus dia perkenalan diri, "Abah Wahab, Kuncen sini. Kamu mau ngapain?" "Ini Pak, saya mau naik gunung." Nah, jadi sebelum saya melakukan aktivitas buskrep, Bang, emang niatan kan mau ngasah keterampilan saya tentang membuat bipak alami buatan. Kan butuh pohon yang harus ditebang, bukan pohon yang besar. Ya syukur-syukur ada batang pohon yang roboh, saya manfaatin. Jadi nggak terlalu banyak nebang pohon. Saya minta izin tuh, "Pak, mohon izin, Pak, saya nebang beberapa dikit pohon. Kira-kira boleh tidak untuk melakukan hal buskrep?" "Oh, tidak apa-apa, yang penting nanti dirapin lagi." Yaudah, senang juga kan. Wah, akhirnya bisa praktek juga bikin bipak alami buatan, walaupun ukurannya es kecil. Yang penting bisa berkarya lah dikit. Sampai gua 2 jam tuh, Bang, situ ngobrol. Nah itu Abah Wahab itu selalu nasihatin gua, Bang, tentang cara berziarah dengan baik. Kira gua jalan tuh jam 1 dari pos Abah Wahab. Dan sebelum pos Abah Wahab itu ada petilasan juga, Bang. Ada berapa makam petilasan sih di situ. Gue jalan sebelumnya nanya sama Abah, "Bah, setelah ini kan Pancuran Kejayaan. Ini saya lupa, Bah, kira-kira berapa menit saya akan sampai di sana?" Abah Wahab bilang 20 menitan. "Yaudah, Bah, saya pamit, Bah. Terima kasih atas wejangannya, atas nasihatnya, amanatnya." Balik kan, pamit. Saya jalan tuh sambil biasalah bikin konten sambil nyebut. Kalau teman-teman mau ke Gunung Sanggabuana, jangan lupa mampir ke tempat Abah Wahab, sekedar ngopi atau masak mie. Udah saya jalan, tiba-tiba udah sampai di Pancuran Kejayaan. Sampai di Pancuran Kejayaan, saya nggak lupa juga kan bikin konten, ngambil air buat bekal saya di atas. Nah itu beruntungnya, Bang, saya nemu batu tipis, datar. Saya lihat bisa juga ini buat masak. Padahal saya bawa wajan emas saya bawa. Tapi saya lebih milih pakai batu biar kesana tuh lebih primitif. Saya manfaatin, saya masukin tuh batu ke atas. Dari Pancuran Kejayaan saya ambil jalur kanan. Sampailah saya di tempat saya bikin shelter atau bipak. Itu jam 2-an. Jam 2-an saya sampai, istirahat dulu kan, karena jalannya trek nanjak terus. Istirahat dulu, ngerokok sambil cari ide lah. Jam 3 tuh, Bang, gue mulai start gue cari bahan-bahan kayu, gue tebang.
gue nyari daun-daun lebar buat gue bikin bipak. Sampai terkumpul semua bahan itu jam 4. Akhirnya gue ngerakit tuh, gue susun sampai gue bikin altar buat dapur perapian buat masak. Kelar jam setengah 6. Setengah 6 itu udah enak lah buat istirahat. Gue mau kopi ya tinggal nyeduh, soalnya kan bara udah jadi, tinggal masaknya udah kayak zaman dulu, udah enak tuh. Makanya gue senang bushcraft tuh sederhana bang, nggak kayak sekarang kan kita bawa gas, bawa kompor kecil, bawa nesting ribet. Kalau bushcraft kita cukup bawa fire starter buat api. Syukur-syukur main plain and steel yang batu dan besi diketrik bang, itu lebih enak lagi, tekniknya lebih keren lah, ada poinnya. Gua ngopi-ngopi sampai jam 8 bang, jam 8 malam tuh udah gelap sunyi, cuma suara-suara burung, jangkrik, udah gitu-gitu doang. Sampai bosen kan, waktu berasa lama banget. Gimana caranya gue membunuh waktu di malam hari? Yaudah gue sambil ngedit tuh bang, ngedit pelan-pelan di dalam bipak. Sampai jam 10 gue mau tidur, nggak bisa gue tidur. Kagak tahu kenapa kagak bisa tidur. Udah gue keluar lagi kan nyeduh kopi. Tiba-tiba bang, tanpa suara langkah kaki atau suara orang kecapean naik gunung, ada kakek-kakek bang, kakek-kakek jalan, kagak ada bunyinya, lewat ngelonong, jalan-jalan. Penasaran kan saya, ih kok ada kakek-kakek malam-malam di gunung, siapa ini dia? Saya samperin kan, maju berapa meter, karena ini kan jalur. Ini saya buat shelter agak di belakang, kelihatan kalau ada orang jalan. Saya teriakin, Pak. Saya tepuk juga, Pak. Nggak nengok. Saya teriakin lagi, Pak, tunggu, berhenti, nggak nengok. Ternyata saya lupa bang, lupa ngucapin assalamualaikum. Kira yang ketiga, Pak, assalamualaikum, sini dulu Pak. Berhenti itu aki-aki, berhenti. Saya samperin, Pak mau kemana? Sini istirahat dulu, kita ngopi. Sambil saya tanya-tanya kan, Bapak sendirian? Dia nganggut aja. Sini Pak, duduk Pak, ngopi. Duduk tuh di shelter saya, ngopi. Duduk, saya tanya-tanya kan, maaf Bapak dari mana? Kenapa naik gunung malam-malam? Nggak bawa senter, cuma bawa tongkat sama tas. Terus saya masih mikir positif bang. Sampai-sampai kakek-kakeknya bilang, saya dari Cirebon. Untuk lokasi tepatnya saya lupa bang, tapi di rekaman durasi 16 menit itu semua ada info dia. Pas perkenalan dia belum nyebutin nama. Saya masih penasaran kan, masih ngopi, saya suguhin, saya nyeduh. Nggak lama tiba-tiba diri saya pengen buat berkenalan. Pak, perkenalkan, nama saya Damarudin, saya dari Bekasi. Saya kesini tujuannya mau bushcraft, sekaligus naik gunung aja sendiri. Tiba-tiba dia megang tangan saya. Usia saya 582 tahun. Iya bang, itu masih pikir positif saya. Masih mungkin 58 tahun lah. Nggak mungkin juga kan 582 tahun zaman sekarang ini. Bahkan paling mentok-mentok 120. Masih berpikir positif ya lah. Tiba-tiba perkenalan, dia nyebutin umur, dia baca-bacain saya bang. Pegangan kayak gini nih bang. Ini abang pegangan. Saya dibacain Al-Fatihah, ditakbirin, disyahadatin. 2 menit itu lama banget. Tangan saya nyetrum. Buset. Kayak nyetrum. Nah dari situ saya langsung mikir nggak enak bang. Aduh, gue kena hipnotis lagi. Wah, bisa-bisa habis semua nih barang gue. Karena dulu lucu bang, pertama kali ngojol gue hipnotis kayak gitu bang, ilmu hitam. Jadi semua dibuang-buangin sama aki-akinya. Tiba-tiba motor gue hilang, diambil. Tuh gue makanya kalau ada bentrokan energi, udah gue lebih waspada. Jadi kembali lagi nih bang, dia habis salaman, baca-bacain, tiba-tiba langsung jalan.
Gue makin penasaran kan, kenapa langsung jalan. Saya teriakin lagi, Pak tunggu Pak, Pak tunggu Pak. Baru dia berhenti, tunggu saya akan nemenin Bapak. Bahaya Pak, ini udah malam. Saya ambil senter mini saya ambil air juga buat bekal kan, karena 2018 saya pernah ke sana bang, berdua sama teman saya. Jadi tahulah estimasi waktunya, jalurnya gimana. Ini saya inisiatif sendiri aja buat nganterin itu bapak. Saya bawa rokok. Sepanjang perjalanan saya tawarin berhenti atau buat minum ngerokok, kagak pernah nyaut. Pak berhenti dulu, nih kita ngerokok kita minum, santai aja jalannya. Cuma gini tuh bang, tanda tangan, jalan terus. Sampai 3 kali saya bicara kayak gitu. Bingung kan, kuat juga ini bawa bapak. Udah terbilang umur, kalau umur manusia sekarang sih kelihatannya 60-50. Kuat juga. Oh mungkin emang orang Cirebon biasa naik gunung Ciremai. Ya udahlah, saya nggak mau ambil pusing. Saya tetap tuh di depan, buka jalan, senterin dia. Kesian juga kan kalau tiba-tiba ntar kesandung atau apa. Udah saya buka jalan tuh, sampai saya kesempatan bang buat ngerekam. Saya rekam, saya pura-pura buka jalan kan, nyenter. Pas bawa bapaknya di depan, saya rekam sebentar. Udah saya matiin, saya lanjut jalan. Setelah perjalanan 40 menit dari tempat shelter saya berdua tiba di makom yang jaga raksa. Itu dari situ ke puncak sekitar 20 menit lagi. Setelah sampai di makom yang jaga raksa, itu baru bapaknya mau bicara. Tiba-tiba langsung bilang, Raden ayo masuk dengan saya. Saya langsung deg-degan kan. Wah dalam hati, 2018 aja saya kesini nggak berani masuk, hanya di luar. Sekarang suruh masuk, udah ayo masuk, ikut. Ya udah saya ikut kan. Saya buka sepatu, ngucapin assalamualaikum. Saya duduk. Ini makom 2 bang, ada makom petalasan 2. Udah kan diajak tuh sama dia, udah duduk, kamu tenang-tenang aja. Ya udah saya berpikir lebih waspada, inisiatif juga bang buat ngerekam. Wah buat bukti lah kalau emang nanti saya dijahatin atau dia apa-apain. Saya rekam suara, saya masukin di kantong sini, saya masukin. Dia tuh mulai ritual lah, baca-baca kayak mungkin tawasulan atau pembicaraan apa. Sampai durasi itu 16 menit. Di pertengahan percakapan saya bosan bang, merem terus sambil baca juga kan, ikutin bawa bapaknya. Saya melek bang, kaget bang, di depan saya ini tiba-tiba ada 2 kakek-kakek lagi. Ya yang satu berbaju putih, serba putih, sorban, jenggot. Ada hewannya juga, harimau putih. Di sebelah sini juga ada, tapi ciri khasnya hitam. Macan kumbangnya pun hitam. Itu hasil saya melek. Mereka sinis ngatin saya, boh. Jadi saya merungkut lagi, baca doa lagi, istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim. Sampai saya ngucap, ya Allah lindungi saya. Saya melek lagi, masih ada. Dan nggak berapa lama kemudian hilang, pandangannya udah nggak ada. Waduh, sihir apa ini? Masa iya gua pendosa begini bisa ngelihat hal yang begini? Bingung juga kan. Itu kakek-kakeknya sih kayak berbicara, bahas negara, permasalahan negara. Dia bilang dia bangga dengan saya karena kedewasaan saya buat nganterin dia. Padahal sih tujuan saya hanya kasihan aja bang. Malam-malam ada kakek-kakek naik gunung sendirian. Logika saya ya berbuat baik aja lah. Yaudah ayo saya anterin. Saya tahu estimasi waktunya, saya tahu jalurnya, saya anterin dengan ikhlas. Sampai selesai 16 menit. Di percakapan terakhir dia ngangkat saya sebagai murid. Ya bahasanya mungkin saya nggak ngerti, tapi sedikit-sedikit saya pelajarin. Oh dia ngangkat saya sebagai murid. Sampai kelar, saya lihat jam
sebentar Pak, saya mau lihat jam. Saya matiin rekaman suara. Tek. Saya pakai sepatu, saya tanya langsung, Bapak habis ini mau kemana lagi? Kalau Bapak mau ke perkemahan saya, shelter saya, jujur masih ada makanan, mie, sosis, telur, kopi-kopian masih ada Pak. Dan Bapak juga bisa buat menghangatkan tubuh. Soalnya kan saya bikin api unggun juga Bang. Kira Bapak itu memutuskan untuk saya mengantarkan lagi sampai ke puncak. Ya udah, saya pikir-pikir, puncak 20 menit. Yaudah Pak, ayo saya anterin Bapak. Saya anterin, tetap saya depan buka jalan. Sampailah setelah 20 menit perjalanan, saya tiba di puncak. Di puncak itu, bapak-bapaknya langsung bilang, Raden, kamu tunggu sini. Saya mau ke dalam rumah itu. Jadi di puncak itu banyak warung dan rumah-rumah Bang. Ada makom-makom juga. Ya udah, saya bilang, ya udah Pak, saya nunggu sini. Saya masih liatin, oh masuk rumah, mungkin mau kayak tadi juga di bawah. Udah Pak, saya di sini aja. Saya main tuh di balai, main di balai jam 1 malam. Gak bisa tidur kan, belum bisa. Saya foto-foto tuh di Plangah, saya foto malam-malam di puncak. Saya main di situ sendirian, sampai-sampai saya tidur sendiri. Tidur di sebuah balai nih, mungkin ini ada warung, di sini ada balai. Itu saya tidur di situ. Tidur dari jam 1 bangun setengah 6. Nggak kedinginan sama sekali. Tiba-tiba kayak ngedip aja. Dari jam 1 tiba-tiba bangun jam setengah 6. Dari situ saya nyariin dong, warung udah buka. Bu, ngeliat bapak-bapak itu enggak Bu, yang tadi masuk ke rumah kayu yang dalam ada petilasan? Ibu-ibu itu bingung Bang, yang mana Dek? Itu Bu, saya tunjuk pakai jari jempol. Wah, itu udah lama ditutup, dikunci, nggak ada yang boleh. Enggak Bu, semalam saya ngeliat masuk, udah dikunci. Berarti kamu tidur di sini semalam? Iya Bu. Udah, ibu-ibunya geleng-geleng aja. Wah, saya pikiran saya udah puyeng Bang, udah kusut kan. Wah, kejadian apa semalam? Kok bisa begini nih? Baru pertama kali Bang saya naik gunung sendiri atau rame-rame ngalamin paling parah. Ini yang bikin bingung dan penasaran. Selebihnya kalau naik gunung diketawain atau ditampakin mah mungkin biasa Bang. Tapi kalau ini kan lebih parah Bang. Saya udah pusing, setengah 6 saya foto di puncak sebagai bukti juga. Tek, saya foto diri saya di Plangah. Selesai, saya turun ke bawah ke tempat shelter saya tuh setengah jam, jalan cepet. Sambil turun juga sambil rekaman kan. Maaf teman-teman, saya nggak bisa tidur di bipak saya. Soalnya semalam nganterin kakek-kakek aneh. Dia hilang di puncak. Saya bilang begitu. Sampailah di kemah saya. Saya makan-makan, mikirin buat penutupan video saya. Sekalian nyetel rekaman suara juga, gimana hasilnya. Ternyata nggak hilang. Wah, lumayan kata saya buat kenang-kenangan. Saya setel terus, ada kali 5 kali Bang. Durasi 16 menit saya setel, saya ulang. Pengen tahu, penasaran. Terus saya turun, terus saya mikir juga, tapi kenapa bapaknya tahu kalau 2018 saya pernah kesini sebelumnya, tapi saya nggak masuk. Dia tahu detail. Dia nanya waktu di dalam makom, di rekaman pun ada, dia nanya, Den, kamu pernah kesini ya sebelumnya? Iya Pak. Kenapa nggak masuk? Enggak Pak, saya nggak berani. Soalnya badan saya masih merasa kotor, saya masih banyak dosa. Makanya saya lebih memilih di gubuk bersama teman saya, Ade Suendra. Itu juga Ade Suendra saya ajak ke Gunung Sanggabuana 2018 karena gabut aja Bang. Jadi waktu itu masih kerja, bosen kan dengan rutinitas setiap hari bangun pagi pulang sore begitu terus, bosen. Yaudah saya WhatsApp Ade, Dek, lu bisa nggak nemenin gua naik gunung? Sampai saya bohongin, di puncak udah ada temen gua nggak ada duit Mar, saya bayarin semua. Yaudah lu ikut aja, bawa baju lu packing, ikut gua. Datang tuh dia jam 8 ke rumah saya, langsung packing. Jam
9 saya jalan berdua. Jam 12 malam saya ngetrek sama dia. Malam-malam. Wah, benar-benar kayak orang gila dah, penuh ambisi bang naik gunung. Di pertengahan juga saya ngeliat tuh belakang adek kayak diikutin dayang-dayang dari istana. Gini jalan terbang. Dan setiap belokan yang saya perhatiin itu kayak ada macan yang mantau saya. Hitam cuman matanya aja yang nyala. Setiap belokan dia ada. Setiap belokan dia ada. Saya pikir kalau binatang biasa kan nggak mungkin dia nyerang manusia. Kalau manusianya juga nggak ganggu. Tapi ini ngikutin terus kayak mantau, pengen tahu. Sampai puncak tuh saya jam setengah 6 sama adek waktu 2018. Sampai puncak, padahal wah lucu bang kalau ingat cerita dulu. Padahal di puncak kan ada warung banyak. Tapi saya berdua malah lebih milih buka tenda. Buka tenda masak-masak, padahal ada warung banyak. Aduh, gokil tuh adek. Mau saya berdua-duaan. Sampai saya lanjut lagi kembali ke penutupan bushcraft saya. Saya tutup tuh bushcraft saya video. Saya makan. Nggak lama ada biasalah orang-orang kaya atau pejabat yang naik ke situ. Naik, dia ditemani sama 2 warga. Mungkin dia nyewa atau gimana bayar. Saya lihat dari setilannya sih emang baju rapi, sepatu bersih. Dia sampai minta foto sama saya. Seneng lihat saya main kemah-kemahan, aneh, beda. Jadi saya foto kan, saya udah tahu tujuan dia kan. Saya nggak perlu tanya lagi. Foto nggak lama kenalan, yaudah saya lanjut turun, dia naik. Jadi di Gunung Sanggabuana ini bang emang gunung religi, bukan khusus buat pendakian. Karena emang banyak petilasan, yang sakral-sakral juga masih banyak. Jadi bang selepas gue pulang dari Gunung Sanggabuana, kayak ada energi yang masuk. Gue makin menggila bang naik gunung. Jadi mungkin itu aja bang cerita dari gua. Nanti gua September mau ini bang, ekspedisi 16 gunung, 16 hari. Wadidaw. Iya, gua berdua sama orang Cikarang minta bantuan. Jadi gunung yang gua ambil Gunung Purwakarta, Bandung, dan titik terakhir gua di Cikuray. Ya gua mau cari ini aja, informasi. Informasi gunung-gunungnya buat waktu-waktu gua buka open trip kan, gua udah hafal, udah tahu. Jadi buat penonton setia Lentera Malam, jangan lupa juga mampir karena ntar bakalan seru September bang. Gue bakalan upload terus konten-konten yang kreatif. Paling begitu aja bang, dari cerita dari pengalaman gue naik gunung. Mungkin sewaktu-waktu gue dapat kejadian aneh atau kejadian janggal, gue bakalan kesini lagi untuk cerita sekalian kan buat nambah-nambah temen bang. Iya, jadi mohon maaf bang kalau diceritain ini ada kesalahan atau gue gugup nih pertama kali soalnya gue di sini datang acara-acara beginian. Iya. Terima kasih bang. Siap. Oke. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang cerita lo yang tadi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke bang. Bakar dulu ya. Udah dibakar lo. Gue minum dulu deh bentar. Itu lo ini pendakian pertama lo sendiri atau bukan? Yang ketiga kali. Ya, sebelumnya pernah? Gue mainnya di Purwakarta, Gunung Bongkok, Gunung Parang, Solo aja. Ini kan gunungnya nggak terlalu terkenal ya, sepi kayak gunungnya. Iya gunung sepi bang, jarang terekspos sama pendaki. Iya, karena buat religi ya, banyak orang ziarah-ziarah di situ ya. Rata-rata ya orang peziarah, orang yang minta aneh-aneh, minta kayak instan lah inilah. Oh iya. Banyak juga sih cerita-ceritanya, misterius lah Gunung Sanggabuana. Tapi lu udah tahu informasi itu sebelum lu naik, lu udah tahu itu? Udah tahu, makanya gue matengin diri, gue persiapin mental, ini itu, gue gas sendiri-sendirian naik. Itu Kuncen posisinya setelah pos registrasi berarti 20 menit setelah ya? 20 menit ya kalau nggak salah. 20 menit. 20 menit setelah pos registrasi. Iya. Pas lu datang kondisinya belum ada tuh. Belum ada, mungkin dia masih di sawah, masih di bawah ya, masih tanam. Itu lu ada warung nggak sih apa cuma rumah Kuncen itu doang? Ada warung warga. Oh. Emang tuh di setiap pos ada warung. Warungnya banyak apa sedikit yang pas di tempatnya si Kuncen ya? Ada 2. Ada 2. Iya, satu sebelum
petilasan, setelah jalan itu baru. Tapi kuncinya nggak Warung buka bawa. warung di situ. Nggak tahu juga bang itu warung dia atau bukan. Tapi yang pasti itu warung hiasannya nama-nama dia mulu. Kayak kalender ini foto dia. Banyak hiasan-hiasan kuncinya Iya. itulah ya, foto-foto gitu. Iya. Sampai 2 jam gue ngobrol sama dia. Dapat petua-petua banyak tuh. Iya ya. kayak we jangan begini jangan begitu. Emang tujuan gue datang kan mau ziarah juga bang. Gue udah puasa Senin Kamis tuh. Oh, sebelumnya? Iya. Makanya gue berangkat Selasa. Kamisnya gue puasa, Seninnya gue puasa, Selasanya gue gas jalan. Mau pesugihan juga? Kagak. Mau ziarah aja bang, sekalian naik gunung Bushcraft buat ngisi video. Iya. Terus lu kan Bushcraft itu, lu boleh jelasin dikit nggak sih buat teman-teman yang kurang tahu tentang Bushcraft? Jadi kalau menurut gue sendiri bang ya masih banyak belajar sih tentang Bushcraft. Bushcraft itu sekedar kita naik gunung, tapi mungkin kita nggak tahu cara penanganannya. Waktu kita kesasar ke gunung, kita harus lakukan apa? Terus kita tersesat, gimana caranya? Tumbuhan apa yang bisa kita makan? Gimana caranya dapat sumber air? Jadi Bushcraft itu menurut gue penting bang, makanya gue mau memperdalami Bushcraft bang. Dari teknik-teknik bikin perapian, tempat istirahat atau shelter, tumbuhan yang bisa gue makan. Berarti ini ya kayak apa ya? Kayak metode baru untuk survival kali ya? Iya mungkin bang, Lagi rame-rame sekarang nih, lagi lumayan rame nih. Iya. Bushcraft gitu. lagi rame bang. Berarti kayak ini kalau ya kayak hidup primitif yang kayak lu kan tadi bilang tuh kayak Iya kalau primitif kan dia lebih parah bang. Iya, Cuman modal golok, main ke hutan jadi rumah. oh iya. Dia bikin inilah. Lu masih ada jebakan, persiapan ya, berburu. masih ada persiapan ya. Masih belajar. Soalnya gue nggak ada guru bang. Iya. Belajar dari grup aja mantap. Gue catat yang penting. YouTube bule banyak tuh, gue pernah lihat Iya. soalnya. Keren-keren YouTube bule. Tapi Indonesia sih nggak kalah. Iya. Ada Barka, ada Bungker Wangi. Itu yang sering gue tonton sih YouTube. Oh ada juga di Indonesia, gue baru Iya. tahu nih. Kalau gue malah ngeliatnya yang luar dulu sih. Belum tahu di Indonesia. Baru gue pas lagi gue mengundang si Damar, baru gue liat YouTube-nya dia. Iya. Bushcraft-bushcraftan. Ternyata keren bang ya. Beda dari kita naik gunung. Iya. Itu lu berarti praktekin itu baru pertama kali di gunung itu? Yang ketiga kalinya. Oh itu ketiga kalinya lu praktekin Gua bushcraft itu? langsung bikin bipak. Berarti Gua lu nggak bawa nebang tenda pohon. dong? Kagak, gua cuman modal payset doang. Wah, haji dah. Payset hamok. Emang gak bawa tenda dari bawah Enggak, sengaja? ribet bang, buat tenda kita harus bawa keril. Iya. Kalau Bushcraft buat tas kecil aja. Lu bawa tas kecil doang? Ya 40 literan. Iya. Udah segitu aja. Simple kan, kita nggak perlu bawa beban berat. Simple bawaannya, ngerjainnya Iya. repot kayaknya. Ah gampang bang kalau kita Kalau belajar. udah belajar sih bisa sih ya. Tuh, gue di Gunung Bongkok, gue pakai ayunan tidur. Hamuk. Iya, hamok, gue ikat. Gue tiban playset biar gue nanti hujan, gue tetap aman. Oh iya. Kayak gitu. Udah gitu lu juga di atas kan, nggak kena Iya. air di bawah kan? Iya, yang kedua di Gunung Parang tuh, gue bikinnya model rapten, playset gue bikin tenda. Oh. Yang ketiga baru gue praktek langsung bipak, saking penasaran teori terus gue pelajarin. Iya. Wah praktek lah udah Sangga Buana masih rimba dah tuh hutannya masih enak. Dan dapat izin juga dari kuncinya. Lu kan sempat minta izin kan, karena itu Iya. kan lu nebang-nebang pohon kan. Iya bang. Itu kalau asal-asalan Jadi bisa. emang setiap gunung tuh kita meski izin bang, kayak Iya. izin sama ranger lah, pengelolanya. Kan nggak semua gunung kita boleh bakar api unggun. Betul. Mungkin sebagian orang mengira Bushcraft lah yang menyebabkan kebakaran hutan karena lalai dalam penanganannya. Sebenarnya kagak bang, kita kan izin juga. Kita matiin apinya pun harus bener-bener mati sampai kita periksa masih ada suhu panas atau enggak. Kita dapat izin atau enggak. Kalaupun nggak dapat izin, ya udah ini lentera teman kita. Iya. Jadi nggak sembarangan lah. Bushcraft itu matang pemikirannya. Iya. Kalau nggak mateng bisa mati di gunung. Iya, malah kita yang celaka. Iya betul. Itu kan ibaratnya prakteknya survival kali ya. Iya, Bang. Praktek banget tuh ya kan. Terus lu kan malam-malam karena lu nggak bisa tidur, jam 10 malam lu keluar lagi ngopi, Keluar Malah ngopi, ngeliat. ngangkatin badan. malah ngeliat kakek-kakek yang Iya. jalan itu. Itu kan lu bilang kan jalan kaki napaknya nggak kedengeran tuh. Kagak kedengeran. Berarti harusnya kan biasanya gunung itu kan ada lah minimal daun-daun Iya kan kering yang sunyi, jatuh. Iya. keinjak bunyi krek. Krek ya kan. Itu nggak ada sama sekali. Kagak, apalagi suara pendaki bawa beban berat pasti kita kan denger. Iya, Drak iya. drak. Suara langkah kakinya ini kagak, Bang. Dia pakai sepatu apa pakai sendal? Kayak sendal jepit. Sendal Itu dia botas.
Nah ini yang unik, gue pernah posting cerita gue bang di grup-grup Facebook tentang horor-horor. Ketemu tuh bang, ketemu sama orang yang mungkin bilang, bang itu kakek-kakeknya mirip sama yang pernah gue temuin. Dia cerita panjang lebar tuh. Dia kayak ngejar itu kakek-kakek. Kayak mungkin ada yang diharapkan juga kan. Saya tanya lagi di komentar, mirip nggak bang sama yang di video saya? Dia langsung jawab, mirip bang 80%. Mungkin karena malam aja. Mungkin kalau siang jelas. Karena wajahnya nggak lu shoot ya? Enggak berani, enggak sopan katanya. Nggak sopan ya. Iya. Wajah lu colong-colongan ya sambil Iya. pura-pura nyalain flash lu ya? Lu nyalain flash nggak sih? Nyalain pes pura-pura center. Center, Iya. padahal lu sambil ngerekam. Iya. Gua buat bukti aja. Iya. Dan andainya lagi ada mungkin netizen kali bang ya kalau kayak gitu ya. Netizen komentar orang-orang model yang gue demen itu Musafir atau Highlander bang. Jadi gue baru tahu juga tentang Highlander. Highlander itu kayak semacam orang yang bisa menuakan umurnya sampai ribuan tahun, 500-an tahun. Karena lu tadi 582 tahun. Iya. Jadi umur dia panjang pun dia ada tugas. Nah kebetulan itu kakek-kakeknya lagi ada tugas di Gunung Sanggabuana. Lu sempat ngerekam pakai audionya doang yang di dalam Iya, petilasan itu. Iya. Kan muncul satu lagi kakek-kakek sama harimau tuh. Dua tuh bang, langsung muncul dua. Dua harimau. Iya, dua harimau, dua kakek-kakek. Jadi setiap kakek-kakek itu punya binatangnya masing-masing. Berarti total 3 kakek-kakek sama yang Amin di samping gua. Nah itu dia kayak musyawarah, kayak tentang bahas negara. itu masuk nggak di audio lu? Masuk bang. Suara orang yang dua itu juga masuk? Kagak, Nggak masuk? cuman dia kayak ngobrol berdua. Tapi dia ngobrol sendiri nyambung. Iya. Gue bingung tuh di situ, merem sambil mikir kan. Iya. Aduh, bahas apaan lagi ini? Gue tetap merem karena takut aja gue. Iya. Wah, diterkam nih. Padahal sih enggak emang. Beda mau merem aja lah daripada kita melek. Dibayangin kan makan gak enak. Iya. Itu lu tau gak sih pemakam apa gitu? Ya kayak ini batu tuh penuh sesajen bang, rokok, bunga, kain putih, sunyi bang. Di dalam tuh pas tutup pintu udah kita kayak masuk di dunia lain, sunyi. Baunya keramik tapi Baunya keramik. lu duduk sila di situ. Duduk sila bareng. Gitu. Gue disuruh ngobrol sama itu kakek-kakek dua, Den ngobrol. Diam ya. Udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa apa, saya gituin kan. Saya nggak tahu caranya. Saya diam aja. Akhirnya kakek-kakeknya ngobrol lagi. Iya. Ya, saya nggak ngerti bang. Gimana caranya mau komunikasi? Pakai bahasanya bahasa apa? Bahasa Sunda atau Indonesia gitu. Cirebon campuran bang. Terus lu kan abis dari petilasan itu sekitar berapa? 16 menit ya? Setelah 16 menit apa? Dari mana? Itu audionya doang 16 menit yang lu Itu rekam. audio total 16 menit. Setelah itu dari itu lu mau jalan ke puncak lagi itu berapa lama? Berarti lu lama di petilasan itu berapa lama sih kira-kira? 16 menit. Gue pura-pura liat jam, gue mulai gue masukin. Udah. Berarti lu pas lagi matiin itu nggak lama jalan lagi dia keluar. Iya jalan lagi. Udah saya tawarin kan. Mau kemana bapak? Mau ke tempat saya. Ayo kita turun. Apa mau ke atas? Ayo saya anterin. Karena saya memang tahu lah estimasi waktunya. Nggak jauh-jauh tracknya amat gimana. lah ya. Iya. Akhirnya lu nemenin dia minta anterin ke puncak, temenin ke Iya. puncak. Gua Lu buka anterin jalur ke tuh lu di puncak. depan. Mm-mm. Dia di belakang lu. Di belakang. Itu selama jalan dia ngomong apa enggak? Apa diem aja sih? Kalau di jalan mah kagak ngomong. Diem aja dia. Iya, kalau udah tiba tujuannya baru ngomong. Itu yang bikin setiap gue jalan tuh setiap langkah gue mikir ini orang apa bukan. Tapi lu sempet gak sih ngajak ngomong basa-basi lah gitu pas sambil jalan gitu? Ya sering bang kayak Dicuekin? hati-hati pak ada akar ntar kesandung, bikin lelucon nawarin minum nawarin rokok, udah begini-gini doang. Nggak ada satu kata pun yang Nggak keluar dari dia? ada kecuali pas di makom tuh baru ngomong Iya, ayo iya. masuk, Iya. kamu di sini aja udah. Gokil ya. Terus sampai puncak satu malam ya? Iya. Dia minta tunggu lu di luar. Dia mau masuk ke dalam Iya dia masuk petilasan. di dalam tuh, dalam rumah kayu. Dia nggak ngajak lu sama sekali. Kagak. Dia cuma bilang saya mau masuk situ dulu. Mas tinggal tunggu di sini gitu. Kamu di sini aja. Emang bosen juga bang di dalam.
Saya kan kagak ngerti. Tapi lu ngeliat dia masuk buka pintu ke dalam. Niat bang, gua sampai penasaran paginya. Kan kata ibu-ibunya dikunci, digembok. Iya. Pas lu cek lagi? Paginya emang digembok, tapi malamnya ya kayak nggak digembok ya, dia masuk selau. Tanpa buka kunci dulu ya biasanya. Kagak, nggak buka kunci Kayak juga. nggak dikunci aja gitu malamnya. Iya. Wah pusing gua pagi-pagi. Boleh sebutin nggak sih rumahnya itu kayak apa sih gambarannya? Gua Gambaran penasaran. rumahnya kayu bang. Mungkin kalau lu main ke Gunung Sanggabuana, itu banyak rumah-rumah kayu berjejer. Di sebelah kiri itu ada yang dikunci. Di situ. Oh, iya. Gua nggak tahu tuh kenapa dikunci. Berarti bangunannya masih ada sampai sekarang tuh. Masih ada. Mungkin lah belum lama-lama banget kan Juli Iya. kan. Baru berapa bulan pasti masih ada. Gua rame tuh bang, gua post cerita beginian. Pada next sono. Enggak, rame pada pengen tahu. Oh. Kepo lah. Iya, mungkin abis ini juga yang rumah di Kerawang-Kerawang pengen ke situ nyobain. Iya, istimewa lah Kerawang menurut gua. Mereka dari bawah itu santainya sampai puncak berapa jam? Mungkin 4 jam bang. 4 jam. Iya, kalau gue sih mungkin 3 jam 4 jam. Iya. Itu terjal apa landai sih treknya? Landai, ada landainya, ada terjalnya. Di gitu enaknya sumber air berlimpah bang. Oh banyak ya. Banyak. Oh lu tadi gua lupa mau nanya, lu kan ketemu apa namanya? Pancuran apa namanya? Pancuran Kejayaan. Pancuran Kejayaan itu bentuknya kayak apa sih tempatnya? Kayak kalau di Pancuran Kejayaan ini pancuran, nah di sebelahnya itu buat orang-orang pelatihan ngecamp. Pancurannya kayak air Kayak terjun apa biasa. kayak sumber air pakai bambu Pakai gitu? bambu akhirnya keluar pancuran gitu. Ada fotonya enggak lu? Foto kagak ada gua Google bang. ada kali ya di Google ya? Di video ada, di Google ada. Mitosnya juga ada loh di situ. Mitosnya apa? Kagak tahu dah, katanya sih yang mandi di situ Awet muda ya apa yang diinginkan, tercapai. iya gitu. Tapi kembali lagi kita percayalah pada Sang Pencipta. Betul. Hanya Allah. Iya. Saya sih mandi bukan ngarah hal-hal yang pengen begitu. Mandi karena gerah aja, mau bersihin badan. Iya. Yang aneh-aneh. Sakit pesugihan ya. Iya, ini nggak pesugihan kaya. Jadi jangan sampai bang. Iya, ntar minta tumbal lagi ya kan aneh-aneh. Terus lu kan nggak lama kan bangun jam 5:30 tuh ya? 5:30 ya? Iya, 5:30 pagi. Melek tiba-tiba udah ada ibu-ibu yang jaga warung gitu, udah mulai ada aktivitas lah ya. Udah mulai ada aktivitas, dia jualan, gua pun minta air hangat kan. 2 gelas buat tenaga turun ke bawah. Tapi lu pas tidur nggak ngerasain dingin sama sekali ya? Kagak bang, gua kayak sedetik aja gitu merem melek tiba-tiba. Nggak ada mimpi 5:30. apa-apa tuh? Nah itu gua buat ngingat-ngingat, buat flashback susah bang. Iya. Kayak udah kosong. Berarti lu pas tidur kayaknya nggak mimpi apa-apa ya? Total Enggak. pagi aja gitu ya? Iya mungkin kayak udah disuruh tidur kali. Iya. Udah tidur lu tengah malam-malam masih melek. Makasih juga udah nganterin gua sampai atas Iya. kan. Warungnya ada berapa sih di situ? Kalau di puncak warungnya ada 2 apa 1 tuh, karena malam saya lupa juga kan 2018 ke situ. Ada 2 sih kayaknya bang. 2 ya? Iya. Berarti emang sampai puncak ada warung, berarti emang banyak orang wisata ke situ ya? Iya. Wisata religi atau yang sugihan-sugihan ya kan? Iya banyak ke situ. Lapar makan di situ. Terus akhirnya nggak lama lu turun. Ya gue turun. Terus turun, lu berarti kan bivak lu segala macem, yang lu peralatan masih dibawa semua, tas lu juga masih dibawa semua. Masih di bawah semua. Lu tinggal semua tuh. Iya. Gue yakin gak bakalan hilang. Iya. Berarti lu pas turun nggak ketemu orang naik sama sekali pas turun? Nggak ada, belum nemu. Belum nemu. Jam berapa sih turunnya tadi? Gue turun jam 5:30 sampai jam 6:30. Oh berarti lu bangun dari tidur nggak lama ngomong sama ibu-ibu itu langsung turun. Langsung cabut. Oh. Ngeliat barang juga kan, Iya, ada apa enggak. Dipak ketiban pohon atau enggak. Soalnya wanti-wanti juga bang, kalau kita buka kemah tuh kayak kalau rame pohon perhatiin juga kan ranting-rantingnya. Ini bakalan jatuh atau enggak. Kalau hujan tuh rawan atau enggak kita ketiban pohon. Itu yang perlu diperhatikan. Ada ilmunya juga ya, berarti lu nggak main asal bikin tenda aja ya? Iya enggak. Terus akhirnya tendanya itu lu rapiin lagi atau lu biarin aja di situ? Gua bongkar, Lu bongkar, gua kembaliin tanah itu seperti semula. lu pinggirin semua tuh berarti? Iya, gua pinggirin, gua simpen semua. Lu rapiin lagi seperti lu pertama kali datang ke situ? Iya, gua tutup lagi tuh dari bara bekas gua bikin api unggun pun gua kubur. Oh, lu kubur? Gua gali tanah, gua kubur, gua tiban batu, tek udah. Nggak ketahuan kan bekas gua ngecamp. Iya. Clear lagi lah, bersih lah ya. Iya, itu dia. Berarti lu kan tadi pas cerita lumayan banyak dokumentasi kan, kayak audio, Iya. sempat lu rekam-rekam. Itu di YouTube lu? Foto gua pagi ada di puncak, malam ada di puncak. Terus suara rekaman di dalam petilasan.
Itu ada di YouTube lu? Ada gua, bahkan gua di Pak pun ada lagi makan telur tuh di atas batu. Video tuh, video apa foto? Iya, video juga dari langkah-langkah awal gua nyalain api pakai piece starter, nggak pakai korek. Iya, iya, iya. Udah, gua rekam bikin konten. Teman-teman kalau penasaran abis ngeliat video ini, lihat video si Damar. Nanti mampir aja ke YouTube-nya Damar. Apa namanya Mas tadi Mas? Damar Kelana. Damar M-nya 3, Bang. M-nya 3. Nanti gua taruh deskripsi lah biar lu tinggal search aja. Nanti ketemu Oke, pasti siap. YouTube dia. Semoga subscribernya naik lah ya. Iya, Bang. Dan konsisten lah bikin videonya. Lu konsisten gak bikin videonya? Konsisten, gua naik gunung terus. Iya, lu Sambil dokumentasin semua tuh. ngevlog. Iya. Siap, siap, siap. Semoga nanti banyak subscribernya. Bang. Iya. Emang gua pengen ada hobi yang dibayar udah. Ya udah, thank you banget nih Mar, lu Iya, udah Bang. share cerita di sini. Iya, Bang. Jauh-jauh dari mana lu tadi? Bintara ya? Dari Bintara. Bintara ke Priuk nih, kita di Priuk soalnya nih. Ya udah teman-teman, sebelum kalian close video ini, ada baiknya like, comment, subscribe channel ini biar gue sama Jamal rajin lah bikin videonya rutin kayak sekarang ini nih lagi rutin-rutinnya nih seminggu 3 kali nih. Semoga kedepannya lebih konsisten lagi. Sekali lagi Damar, thank you. Iya, Bang. Udah jauh-jauh kesini. Gua Adit, Damar, Lentera Malam. Bye. Bye. Nanti Iya. gua taruh deskripsi